Kisah Patacara kehilangan seluruh keluarganya. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang Bhikkhuni Patacara. Seperti yang dikatakan bahwa Patacara adalah putri seorang saudagar kaya dari Sawathi, ayahnya memiliki kekayaan sebanyak 400 juta dan ia memiliki kecantikan yang luar biasa. Ketika ia berusia sekitar 16 tahun, kedua orang tuanya menyediakan kamar untuknya di sebuah istana bertingkat 7. Dan mereka mengurungnya di lantai teratas dengan dikelilingi oleh pengawal. Meskipun dikawal dengan ketat, ia sendiri melakukan tindakan asusila dengan pembantu lelakinya sendiri. Kala itu, kedua orang tuanya telah berjanji akan menikahkan dirinya dengan seorang pemuda yang memiliki kedudukan sosial setara dengan dirinya, dan mereka pun telah menentukan hari pernikahannya. Ketika menjelang hari pernikahan, ia berkata kepada pembantunya, "Kedua orang tua saya mengatakan bahwa mereka hendak menikahkan saya dengan seorang pemuda dari keluarga terpandang. Kini kamu tahu bahwa saat saya baru berada di dalam rumah suami saya, kamu dapat membawakan saya hadiah dan datang menjenguk saya sesuka hatimu. Tetapi kamu tidak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, jika kamu memang mencintai saya, jangan tunggu lagi. Carilah cara untuk mengeluarkan saya dari tempat ini." "Baiklah sayangku, inilah yang akan saya lakukan. Esok pagi saya akan pergi ke gerbang kota dan menunggumu di tempat tersebut. Kamu cobalah keluar dari sini dan temui saya di sana." Pada keesokan harinya, pembantunya pergi ke tempat yang telah disepakati dan menunggunya. Patacara bangun sangat pagi, memakai pakaian kotor, menguraikan rambutnya dan membubuhi badannya dengan bedak merah. Kemudian, agar tidak terlihat oleh para pengawalnya, ia membawa sebuah periuk air dengan dikelilingi oleh para budak wanitanya, dan berangkat keluar seolah-olah hendak menyaring air. Setelah kabur dari rumahnya yang megah, ia pergi ke tempat yang telah disepakati dan bertemu dengan kekasihnya. Mereka pun pergi jauh dan tinggal di sebuah desa. Suaminya bercocok tanam dan mengumpulkan kayu bakar serta dedaunan di dalam hutan. Istrinya menyaring air dengan periuk airnya dan menumbuk beras, memasak, serta melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Demikianlah Patacara mendapatkan buah dari perbuatan salahnya sendiri. Seiring waktu berlalu, ia pun hamil, dan saat menjelang waktunya untuk melahirkan, ia membuat permintaan berikut kepada suaminya. "Di sini saya tidak memiliki siapapun yang dapat membantu saya, tetapi kedua orang tua saya selalu berhati lunak terhadap anak mereka sendiri. Oleh karena itu, bawalah saya pulang ke rumah untuk menemui mereka, sehingga saya dapat melahirkan anak di rumah." Namun suaminya menolak permintaannya dengan berkata, "Istriku tercinta, apa yang kamu katakan? Jika kedua orang tuamu melihat saya, mereka akan menyiksa saya dengan segala cara. Saya tidak akan pulang." Berulang kali ia meminta kepada suaminya, dan suaminya tetap menolak permintaannya. Suatu hari, saat suaminya sedang pergi ke hutan, ia pergi menemui para tetangganya dan berkata, "Jika suami saya bertanya kepada kalian, kemanakah saya pergi ketika ia kembali nanti? Beritahukan dirinya bahwa saya telah pulang ke rumah orang tua saya." Dan setelah berkata demikian, ia menutup pintu rumah dan pergi. Tatkala suaminya kembali dan mencermati bahwa dirinya tidak berada di sana, suaminya bertanya kepada para tetangga, dan mereka pun memberitahukan kejadian tersebut. "Saya harus membujuknya untuk kembali," pikirnya. Dan setelah berhasil menyusulnya, ia memintanya untuk kembali pulang bersama dirinya. Meskipun suaminya berusaha keras membujuknya, ia tetap tidak berhasil. Ketika mereka tiba di sebuah tempat, rasa sakit seperti hendak melahirkan dirasakan olehnya.
ia berkata kepada suaminya, "Suamiku, saya merasakan sakit seperti hendak melahirkan." Setelah berkata demikian, ia menepi ke sebuah semak belukar, berbaring di atas tanah. Dengan menahan rasa sakit, ia pun melahirkan seorang anak lelaki. Lalu ia berkata, "Saya tidak ingin lagi pulang ke rumah orang tua." Maka mereka pun membawa anak mereka pulang ke rumah dan mereka bertiga hidup bersama. Hingga suatu saat ia kembali hamil. Saat menjelang waktunya melahirkan, ia membuat permintaan yang sama kepada suaminya dan menerima jawaban yang sama pula. Maka ia menimang anaknya dan pergi seperti sebelumnya. Suaminya mengejarnya dari belakang dan meminta dirinya untuk kembali bersamanya. Ia menolak permintaan suaminya. Ketika mereka sedang berjalan, muncul badai kencang yang tidak sesuai dengan musimnya. Langit mengeluarkan kilat dan muncul sambar petir. Lalu hujan deras turun tanpa hentinya. Kala itu, rasa sakit seperti hendak melahirkan dirasakan olehnya. Ia berkata kepada suaminya, "Suamiku, saya merasakan sakit seperti hendak melahirkan. Saya tidak mampu menahannya. Carikan saya tempat untuk berteduh dari hujan." Suaminya pergi ke sana kemari dengan membawa kapak mencari bahan untuk membuat tempat berteduh. Ketika melihat beberapa semak belukar yang tumbuh di atas gua semut, ia membabat semak belukar tersebut. Ketika dengan susah payah ia mulai bekerja, seekor ular berbisa muncul keluar dari gua semut dan menggigitnya. Sekujur tubuhnya langsung hangus terbakar, seperti nyala api yang mengenai tubuhnya. Dagingnya membiru, dan di tempat tersebut ia jatuh tersungkur hingga mati. Patah cara yang mengalami rasa sakit tidak dapat menemukan suaminya, hingga akhirnya ia melahirkan anak lelakinya yang kedua. Kedua anaknya tidak mampu bertahan dalam terjangan angin dan hujan yang deras. Mereka pun menangis terisak-isak. Sang ibu merangkul mereka dan melindungi mereka dengan posisi tiarap sepanjang malam. Sekujur tubuhnya seperti tidak menyisakan darah sedikit pun dan dagingnya tampak menguning. Tatkala fajar menyingsing, ia menaruh bayinya yang baru lahir di atas pangkuannya. Lalu salah satu jari jemarinya dipegang oleh anak sulungnya dan berkata, "Kemarilah sayangku, ayahmu telah meninggalkan kita." Ia pun terus berjalan menyusuri jalanan yang telah dilalui suaminya. Setibanya di atas gua semut, ia melihat suaminya terbaring meninggal. Dagingnya membiru, tubuhnya telah kaku. "Semua karena saya," katanya. "Suamiku telah meninggal di tengah jalan." Dan sambil menangis serta meratap, ia pun melanjutkan perjalanan. Tatkala ia tiba di sungai Acirawati, ia mencermati bahwa karena hujan turun sepanjang malam, air sungai pasang hingga setinggi lutut hingga pinggang. Ia tidak mampu lagi menyeberangi arus pasang dengan membawa kedua anaknya. Oleh karena itu, ia meninggalkan anak sulungnya di dekat tepi sungai dan membawa anak bungsunya menyeberangi sungai tersebut. Setelah mematahkan ranting pohon dan menaruhnya di atas tanah, ia membaringkan anaknya di sana. Kemudian, ia berpikir, "Saya harus kembali ke sana untuk membawa anak saya." Ia pun meninggalkan anak bungsunya dan kembali menyeberangi arus sungai. Tetapi, ia tidak dapat meninggalkan anak bungsunya sehingga ia pun kembali untuk melihatnya. Ketika ia berada di tengah arus sungai, seekor burung elang melihat anaknya, dan karena mengira bahwa anaknya adalah sepotong daging, burung elang terbang menukik dari langit dan mengejarnya. Ia melihat burung elang itu sedang mengincar anaknya, dan ia pun mengangkat kedua tangan serta berteriak keras, "Enyahlah, enyahlah!" 3 kali ia berteriak. Tetapi burung elang tidak dapat mendengar suara teriakannya karena berada di kejauhan. Dan setelah merampas anaknya, burung elang pun terbang tinggi di udara.
Ketika anak sulungnya yang ditinggalkan di tepi sungai melihat ibunya berhenti di tengah arus sungai sambil mengangkat kedua tangan dan mendengar suara teriakannya yang keras, ia pun berpikir, ia sedang memanggil saya. Dan karena bergegas lari, anak sulungnya jatuh ke dalam air sungai. Dengan cara inilah anak bungsunya dibawa pergi oleh burung elang itu, dan anak sulungnya pun hanyut diseret derasnya sungai. Dan ia menangis serta meratap dengan berkata, "Salah satu putra saya telah dibawa pergi oleh burung elang, sedangkan yang satunya lagi telah hanyut terbawa derasnya sungai. Suami saya meninggal di tepi jalan." Dan demikianlah ia berjalan sambil menangis serta meratap sedih. Tatkala sedang melanjutkan perjalanan, ia berjumpa dengan seorang lelaki yang berasal dari Sawathi. Ia bertanya kepadanya, "Tuan, di manakah Anda tinggal?" "Di Sawathi, wahai nyonya." "Di kota Sawathi terdapat sebuah keluarga yang menghuni jalan ini. Apakah Anda mengenali mereka, Tuan?" "Ya nyonya, saya mengenali mereka. Tetapi mohon jangan tanyakan kepada saya tentang keluarga ini. Tanyakan saja keluarga lain yang Anda ketahui." "Tuan, saya tidak ingin bertanya tentang keluarga lain, hanya keluarga ini yang hendak saya tanyakan." "Nyonya, kamu telah memaksa saya untuk mengatakannya. Apakah Anda mengetahui bahwa hujan deras turun sepanjang kemarin malam?" "Saya tahu, Tuan. Sebenarnya hanya saya seorang yang mengalami hujan deras sepanjang kemarin malam." "Bagaimana bisa kejadian tersebut menimpa keluarga saudagar kaya ini, dan saya tidak akan lagi banyak bertanya kepada Anda." "Nyonya, kemarin malam badai telah menghancurkan rumah itu dan mengenai saudagar beserta istri dan putranya. Mereka bertiga telah menghilang dan bahkan para tetangga serta sanak keluarga kini sedang melakukan upacara kremasi terhadap jasad mereka. Lihatlah di sana, Nyonya. Sekarang Anda dapat melihat asap." Ia seketika menjadi gila. Pakaiannya terlepas dari badannya, tetapi ia masih tidak menyadari bahwa dirinya telanjang tanpa busana. Dan dengan telanjang tanpa busana, ia berjalan sambil menangis dan meratap sedih. "Kedua putra saya telah mati. Suami saya meninggal di jalan. Kedua orang tua saya serta saudara lelaki saya tengah dikremasikan." Mereka yang melihatnya berteriak, "Orang gila, orang gila." Beberapa orang melemparinya dengan sampah, melumuri kepalanya dengan abu, menghujaninya dengan gundukan tanah liat. Ketika itu, sang guru kebetulan sedang berdiam di wihara Jetawana. Saat beliau duduk di tengah-tengah para siswanya sambil menyampaikan uraian dhamma, beliau melihat Patacara mendekat dari kejauhan dan mengenali bahwa pada 100.000 kalpa silam, dirinya telah menyempurnakan parami, membuat tekad sungguh-sungguh dan telah mencapainya. Seperti yang dikatakan bahwa pada masa Buddha Padumuttara, ia melihat Buddha Padumuttara menimang seorang bhikkhuni dan mengangkatnya sebagai siswa yang terunggul seperti yang tercantum dalam Tipitaka. Tampaknya Buddha Padumuttara membuka alam Brahma dan mempersilakan bhikkhuni tersebut untuk memasuki Taman Nandana. Maka ia menetapkan hati dan membuat permintaan seperti berikut. "Semoga saya juga diangkat oleh seorang Buddha seperti Anda menjadi bhikkhuni terunggul di antara semua yang tercantum dalam Tipitaka." Buddha Padumuttara setelah menyelami masa depan dan menduga bahwa permintaannya kelak akan terpenuhi, membuat sabda sebagai berikut. "Pada masa Buddha Gotama, wanita ini akan bernama Patacara dan menjadi bhikkhuni terunggul di antara semua yang tercantum dalam Tipitaka." Maka saat sang guru melihat Patacara mendekat dari kejauhan, dengan permintaannya yang terpenuhi serta tekad sungguh-sungguh yang tercapai, beliau berkata,
Tidak ada orang lain yang dapat menjadi tempat berlindung bagi wanita ini selain saya. Dan beliau membuatnya mendekati wihara. Tatkala para siswanya melihat wanita tersebut, mereka berteriak, "Jangan biarkan wanita gila itu datang kemari." Namun beliau berkata kepada mereka, "Pergilah dari sini, jangan menghalangi wanita itu." Ketika ia datang mendekat, beliau berkata kepadanya, "Bikuni, kembalilah ke pikiranmu yang benar." Dengan kekuatan adidaya Sang Buddha, pikirannya langsung pulih kembali. Pada saat bersamaan, ia menyadari bahwa pakaian yang dikenakannya telah lepas, dan karena merasa takut dan malu berbuat jahat, ia pun bersikap tiarap di atas tanah. Seorang lelaki melempari mantel untuknya, ia memakainya dan menghampiri sang guru, bersujud di kaki keemasan beliau dengan bernamaskara. Setelah itu ia berkata, "Yang mulia, Bhante, mohon Anda berkenan menjadi tempat berlindung bagi saya. Mohon Anda berkenan menjadi pembimbing saya. Salah seorang putraku telah dibawa pergi oleh seekor burung elang. Putra saya lainnya hanyut terbawa derasnya sungai. Suami saya terbaring meninggal di tepi jalan. Rumah kedua orang tua saya telah rusak diterjang angin. Dan karena itu pula, ibu, ayah, serta saudara lelaki saya meninggal. Dan bahkan, kini jasad mereka sedang dikremasikan." Sang guru mendengarkan perkataannya dan menjawab, "Patacara, janganlah merasa risau karenanya. Kamu telah mendatangi seorang yang mampu menjadi tempat berteduh, tempat yang aman, dan tempat berlindung bagi dirimu. Apa yang telah kamu katakan itu memang benar adanya. Salah seorang putramu telah dibawa pergi oleh seekor burung elang. Putramu lainnya hanyut terbawa derasnya sungai. Suamimu terbaring meninggal di tepi jalan. Rumah kedua orang tuamu telah rusak diterjang angin, dan karena itu pula ibumu, ayahmu, serta saudara lelakimu meninggal. Tetapi pada hari ini, dikarenakan roda kelahiran kembali, kamu telah meratapi hilangnya kedua putramu dan orang-orang yang kamu cintai. Dengan tangisan air mata yang melebihi jumlah air yang terkandung dalam 4 samudra." Dan beliau pun mengucapkan bait berikut. "Air samudra hanya sedikit dibandingkan dengan seluruh tangisan air mata seseorang karena bersedih hati dan putus asa. Wahai wanita, mengapa kamu masih bersikap lengah?" Dengan cara ini sang guru memberikan wejangan tentang roda kelahiran kembali yang tidak berawal. Tatkala beliau berbicara, rasa sedih yang meliputi sekujur tubuhnya menjadi berkurang. Karena merasa bahwa rasa sedihnya telah berkurang, beliau melanjutkan wejangannya sebagai berikut. "Patacara, seseorang yang meninggal dunia, anak-anak serta sanak keluarganya tidak akan pernah dapat menjadi tempat berlindung bagi dirinya. Seberapa banyak yang dapat kamu harapkan dari mereka untuk berbuat seperti itu terhadap dirimu di kehidupan sekarang? Ia yang bijaksana hendaknya memperbaiki perilakunya sendiri, sehingga dapat memperjelas jalan menuju nibbana." Setelah berkata demikian, beliau memberikan wejangan dhamma kepada dirinya dengan mengucapkan bait berikut ini. "Anak-anak, ayah, serta sanak keluarga, tidak ada yang dapat menjadi tempat berlindung. Jika kematian menjemput, maka tidak akan ada lagi tempat berlindung yang tersisa." Dengan mengetahui kenyataan ini, orang bijaksana yang melatih diri akan segera menyusuri jalan menuju nibbana. Pada akhir penyampaian khotbah tersebut, Patacara mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan berhasil memusnahkan kekotoran batin dalam dirinya, bagaikan partikel debu di seluruh penjuru bumi yang hangus terbakar. Banyak orang yang juga mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan tingkat kesucian Sakadagami serta tingkat kesucian Anagami.
Patacara setelah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, meminta sang guru untuk menahbiskannya menjadi anggota sangga. Sang guru mengutusnya ke tempat para bikuni dan memerintahkan penahbisan terhadap dirinya. Setelah ia menyatakan ikrarnya secara penuh dan karena dirinya memiliki sikap periang, Patita Carata, ia pun dikenal sebagai Patacara. Suatu hari ia mengisi air ke dalam periuk airnya, dan setelah menuangkan air ia pun membasuh kedua kakinya. Ketika ia menuangkan air, ia menumpahkan sedikit air di atas tanah. Air tersebut sedikit mengalir dan menghilang. Kedua kalinya air tersebut mengalir sedikit jauh. Ketiga kalinya air tersebut masih mengalir agak sedikit jauh. Maka ia pun menggunakan peristiwa tersebut sebagai objek meditasinya, dan dengan memusatkan pikiran pada ketiga kejadian itu, ia bermeditasi dengan merenungkan. Ibarat air yang saya tumpahkan pertama kali, mengalir sedikit jauh dan menghilang. Begitu pula dengan makhluk hidup di dunia ini yang meninggal pada usia muda. Ibarat air yang saya tumpahkan untuk kedua kalinya, mengalir sedikit jauh. Begitu pula dengan makhluk hidup yang meninggal pada usia parubaya. Ibarat air yang saya tumpahkan untuk ketiga kalinya, mengalir agak sedikit jauh. Begitu pula dengan makhluk hidup yang meninggal pada usia tua. Sang guru duduk di dalam Gandha Kuti, muncul dalam pandangannya dan berdiri seolah sedang bertatap muka dengan dirinya, berkata, "Patacara, lebih baik hidup hanya sehari dan melihat muncul dan lenyapnya 5 kelompok kehidupan, daripada hidup hingga 100 tahun tetapi tidak melihatnya." Dan setelah mempertautkan kejadian tersebut, beliau memberikan wejangan dhamma kepada dirinya dengan mengucapkan bait berikut ini. Meskipun seseorang hidup hingga 100 tahun dengan kegagalan, tidak melihat semua yang muncul dan lenyap, maka lebih baik ia hidup hanya sehari dan mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini muncul dan lenyap. Pada akhir penyampaian khotbah tersebut, Patacara mencapai tingkat kesucian arahat serta menguasai kemampuan kesaktian.